Oke, selamat siang kawan-kawan webinar semuanya. Kami dari RSPI, tim khusus IPRS. Nah, di sebelah saya adalah Dr. Dalla, kemudian Mas Diki, kemudian Pak Marmono, yang kesehari-hari beliau ini adalah yang memanage, memelihara, dan mengoperasionalkan pendukung sarana prasarana yang berkaitan dengan pelayanan COVID ini. Nah, pada kesempatan ini kami akan sharing tidak terlalu banyak, saya kira. Kami akan sharing tentang bagaimana sarana prasarana di ruang isolasi, khususnya di isolasi ketat, dan di IGD. Ya. Nah, sebagaimana diketahui, RSPI ini di awalnya mempunyai 11 ruang isolasi ketat, ya. Nanti akan dijelaskan apa itu ruang isolasi ketat dan bagaimana pengoperasionalannya dan sekaligus fungsi serta bagaimana memanage agar alat-alat itu senantiasa berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu melakukan isolasi kepada pasien-pasien yang menular, dan saat ini kita gunakan sebagai ruang isolasi untuk pasien COVID, ya. Ya, lalu nah ini sebagai pengantar, ya. Jadi di sana ada disampaikan prinsip dasar dari kewaspadaan isolasi di ruang isolasi ini, ya. Di mana kita harus mempunyai suatu kewaspadaan, di mana ruang ini menjadi penting, menjadi pokok untuk melakukan isolasi agar tidak terjadi penularan dari pasien yang sedang dirawat. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada tim dari IPRS RSPI, Mbak, ya, untuk menyampaikannya. Oh ya, Mbak, ini moderatornya Mbak siapa ya? Mbak Putu bukan? Halo? Iya, mana? Ini Mbak Putu ya? Iya, saya Putu Eka, Pak. Betul. Oh ya, kok suaranya berbeda ya, nggak seperti biasa. Ya. Saya lanjutin dengan Mas Diki, Mbak Putu ya. Silakan. Nanti kami sharing, dan kalau ada nanti diskusi, kami akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami laksanakan di RSP ini, ya. Silakan. Silakan Pak Diki. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diki Indrawanto dari unit sarana prasarana rumah sakit. Di sebelah saya juga tim saya dengan Pak Marmono yang kami memang bekerja di divisi untuk pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit. Langsung saja ke bahasan materi untuk pengenalan ruang untuk perawatan COVID. Di sini yang perlu kita ketahui adalah salah satunya adalah bagaimana prinsip dari tata udara untuk ruang COVID, karena udara yang akan kita keluarkan adalah udara yang memang terkontaminasi dari baik pasien atau yang sudah terdampak terhadap penyakit tersebut yang akan dibuang ke udara keluar. Mengenai ruang isolasi sendiri adalah ruang yang diperuntukkan bagi pasien yang diduga atau suspek dari suatu penyakit yang dikhawatirkan menular melalui udara, droplet maupun airborne. Ruang isolasi yang ada di RSPI sebelumnya sudah ada, itu berdiri dari tahun 93, dan kita sudah mengalami satu kali renovasi, yaitu di tahun 2011. Yang 2011 itu sudah mengacu pada standar-standar yang diterbitkan oleh WHO. Parameter pada sistem HVAC atau High Ventilation Air Conditioner adalah yang diatur adalah jumlah aliran udara, tekanan udara, temperatur udara maupun kelembaban udaranya. Nah, untuk pengoperasian unit tata udara di ruang isolasi kami terdiri dari FAHU. FAHU itu yang dimaksud FAHU di sini adalah
fresh air handling unit yang kemudian masuk ke dalam FHU ini terdiri dari electric heater, exhaust fan. RAHU itu yang dimaksud RAHU adalah recirculation air handling unit dan termostat untuk mengatur temperaturnya. Sudah. Sedangkan ruangan yang ada saat ini yang seperti ini ada 10 ruangan dengan negative pressure, 1 ruangan ICU menggunakan sistem tata udara yang dirancang khusus agar dapat menjaga kualitas dan tingkat tekanan udara dalam ruangan. Nah, untuk saat ini kami sedang menambahkan lagi 12 ruang ICU dengan mohon maaf saya revisi, ada 14 ruang ICU yang sedang kami buat dan 12 ruang isolasi yang seperti ini sedang dalam proses pengerjaan. Nah, terdapat juga pemisahan dan pengaturan antara ruang yang bertekanan positif dengan tekanan negatif, baik yang sekarang sedang dalam proses pembuatan. Ini seperti yang ada di gambar, itu adalah salah satu unit ruangan yang ada di rumah sakit kami. Ini di ruang isolation room, di mana di sini yang saya ambil adalah salah satu ruang ICU yang ada di 11 ruangan tersebut terdapat ruang ICU. Ini gambarnya. Nah, di situ yang terdapat filtrasi yang sudah melalui sirkulasi yang melalui tahap dari masuk fresh air-nya itu melalui pre-filter, medium filter maupun HEPA filter, sehingga ruangan tersebut menjadi lebih dingin dan akan ditambah lagi oleh RHU. RHU itu adalah ruangan khusus yang dimana dimaksudkan untuk memberikan fresh air, memberikan tekanan positif sebanyak 80% untuk mensuplai udara positif di ruang tersebut. Nah, setelah itu udara yang ada di ruang tersebut akan disirkulasikan melalui exhaust filter. Sebelum dibuang ke udara keluar akan difiltrasi dulu menggunakan HEPA filter juga, maupun menggunakan maupun menggunakan UV sebelum dibuang ke udara keluar. Nah, ini akan kami gambarkan peralatan utama dari ruang isolasi, di mana di sini adanya RAHU. Ini RAHU itu berfungsi menghisap kontaminasi udara dalam ruangan pasien untuk kemudian disaring melalui sistem filtrasi. Di sini sistem filtrasinya masih menggunakan pre-filter medium, selanjutnya didinginkan melalui coil-coil yang udara tersebut lalu disterilkan dengan UV dan kemudian difiltrasi dengan HEPA sebelum disirkulasi ke ruangan. Untuk RHU ini mensuplai itu 80% udara bersih ke ruangan. Untuk fresh AHU ini kalau yang ada di gambar ini, fresh air handling unit ini mendistribusikan 100% udara segar yang sudah dikondisikan atau didinginkan melalui cerobong udara. Nah, di fresh air handling unit ini murni udara dari luar yang difiltrasi melalui pre-filter, medium filter, dan itu dikondisikan heater, didinginkan dulu, kemudian dipanaskan untuk mengatur kelembaban pada saat didistribusikan ke ruangan. Dari sini yang diatur kelembabannya itu antara 55 sampai 60% kelembaban udara untuk ruangan. Nah, setelah itu udara setelah disetting untuk diberikan ke ruangan ini kita filter lagi menggunakan HEPA. Nah, HEPA ini berfungsi untuk memfiltrasi udara benar-benar bersih karena kita HEPA ini menggunakan grade yang 99,9%. Selanjutnya, sistem fresh
FHU ini mengalirkan udara guna menjaga keseimbangan volume dan tekanan udara, di mana ditekankan FHU ini mensuplai itu 20% dari tekanan positif yang diberikan. Sisanya itu dari RAHU yang sebanyak 80%. Nah ini sebelum tidak ada lagi. oh iya. Kembali. Nah. Tadi belum ya, Oh ya, ini untuk RAHU. RAHU itu adalah sebenarnya sistem pendinginan ruangan per ruangan. Nah, di sini ruangan isolasi tersebut juga selain mendapatkan dari fresh air handling unit, kami juga ruang isolasi tersebut juga menggunakan recirculation air handling unit (RHU) ini. Nah, RHU ini sistemnya itu hampir sama dengan FAHU, hanya saja ini di recycle. Nah, di recycle-nya itu juga melalui tahap pre-filter, medium filter, hingga difiltrasi menggunakan UV dan HEPA sebelum diberikan lagi ke unit ruangan tersebut. Nah, ini sumbernya ini 80, untuk memberikan suplai 80% dari tekanan positifnya. Ini exhaust fan. Exhaust fan adalah bagian penting dari ruang isolasi, karena exhaust fan ini yang mengatur aliran udara keluar dan memberikan tekanan negatif pada ruangan tersebut. Untuk menjamin agar udara keluar tidak mencemari lingkungan di sekitar, kita atau ruang isolasi kami yang ada di sini menggunakan sebelum dibuang keluar menggunakan pre-filter, HEPA pre-filter, medium filter, hingga UV dan HEPA sebelum dibuang keluar. Untuk ruangan yang seperti ini sudah ada di ruang isolasi, ada di ruang IGD pun sudah sama, dan beberapa ruang MDRTB yang sudah kami desain seperti ini. Nah, untuk tadi yang pintu masuk, untuk ruang isolasi kita sudah membagi 2 jalur. Jadinya yang tampak di sini adalah pintu ruang isolasi, pintu masuk untuk ruang isolasi, di mana di sini mempunyai akses yang penting dan strategis atau memang mudah dijangkau. Nah, ini mobil bisa langsung masuk ke posisi depan pintu masuk ini dan langsung masuk ke ruangan. Nah, apabila pasien sudah masuk ke dalam ruangan, itu sudah disetting baik temperatur maupun tekanannya. Nah, ini tampak ruang isolasi kami ini ada 11 ruangan, yang di situ tampak ada tulisan anterum. Nah, anterum ini di sini dimanfaatkan untuk perantara, di mana koridor itu mempunyai titik positif dan masuk ke ruang anterum itu sudah negatif. Itu kurang lebih 5 Pascal untuk membedakan perbedaan udara. Nah, setelah ada ruang anterum itu digunakan untuk tenaga medis atau nakes lainnya untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan tindakan terhadap pasien. Nah, sebelum masuk ke ruangan, ada di anterum mempersiapkan APD semuanya. Dan kondisi di anterum ini sudah lebih negatif dari ruang koridor. Setelah itu masuk dari anterum ini, nanti nakes tenaga kesehatan masuk ke ruangan, itu ruangan sudah lebih negatif lagi, itu sekitar 15 Pascal dan 10 Pascal. Dan ruang toilet di ruang isolasi tersebut juga dilengkapi toilet atau tempat mandi pasien yang memang sudah diberi tekanan negatif. Jadinya tuh ruang koridor titik 0, anterum itu sudah -5, ruang perawatan itu -10, dan kamar mandi itu -15. Sebentar. Jadi untuk yang perlu diperhatikan di sini juga adanya magne helix, di mana di situ di atas itu
di atas ada yang menandakan untuk bahwa tekanan tersebut sudah negatif. Jadi itu ada indikator di atas itu yang menandakan bahwa ruangan tersebut negatif pressure-nya bekerja. Dan di sini ada ruang workstation, di mana untuk kontrol kendali dari negative pressure dapat dikendalikan di sini. Salah satunya kita untuk memonitoring pasien, di situ kita ada menggunakan CCTV. Jadinya CCTV ini dipasang per kamar. Jadinya kita monitoring melalui CCTV, dan untuk bicara dengan pasien kita menggunakan urskol yang ada di dalam situ. Dan sedangkan ada selanjutnya, nah di sini ada panel di dalam workstation. Di sini adalah panel pantau untuk menandakan bahwa ruang-ruang di dalam isolasi tersebut dalam keadaan baik. Di situ kalau ada perbedaan warna dari indikator. Nah, kalau misalnya ada indikator hijau itu menandakan bahwa sistem semua pada ruangan baik sentral maupun ruangan itu berjalan baik. Apabila ada label kuning itu ada warning dan hati-hati. Biasanya di situ ada indikator untuk filtrasi, di mana kita menggunakan 3 filtrasi, yaitu pre-filter, medium filter maupun HEPA. Jadi kalau misalnya kita ada kendala atau kerusakan pada medium atau pre-filter, ada indikator lampu yang menyala, sehingga dari tim kami, tim sarana dapat dengan mudah dan cepat untuk mengantisipasi perbaikan tersebut. Nah, ini pengawasan kontrol ini yang dimana dari baik tenaga nakes kami atau dokter untuk mengevaluasi keadaan pasien itu bisa lewat CCTV tersebut. Ini panel utama dari tata udara, di mana ini rumah sakit kami menggunakan sistem otomatis maupun manual. Nah, ini panel utama ini adalah panel yang difungsikan secara otomatis maupun manual ada di sini, sehingga apabila ada kegagalan pada sistem otomatis, maka kita dapat melakukan pengoperasian secara manual. Nah, ini salah satu ruang IGD yang ada di kami yang sudah mempunyai ruang isolasi Pinere, di mana ada satu ruang di depan itu yang memang sudah menggunakan negative pressure, maupun ruang, dan di sini adalah ruang perawatan IGD kami pun sudah menggunakan negative pressure. Nah, negative pressure ini diletakkan di antara bed atau tempat tidur pasien, di mana udara tersebut akan dihisap keluar oleh exhaust yang sudah difiltrasi oleh HEPA filter. Dan di ruang IGD kami pun semua sudah dimonitor oleh CCTV untuk kontrol terhadap semua pasiennya. Baik, terima kasih atas yang saya sampaikan. Apabila ada yang akan ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih Mbak Putu. Ini sedikit sharing dari kami, khususnya di ruang IGD dan ruang isolasi. Jadi di RSPI yang semula 11 ruang isolasi ketat, sekarang sudah ditambah 11, 22, dan insya Allah tanggal 16 Senin juga akan bertambah lagi menjadi tambah 14 lagi ruang ICU khususnya yang bertekanan negatif juga. Dan setelah bertahap terus kami persiapkan, karena rumah sakit Sulianti Saroso ini sudah menjadi rumah sakit COVID. Jadi memang saat ini hanya menangani kasus-kasus COVID, khususnya rujukan dari rumah sakit Wisma Atlet maupun rujukan dari rumah sakit yang lain. Pak Marco, mungkin ada tambahan? Oke, katanya sementara cukup. Kalau mau diskusi atau mau ditanyakan, boleh Mbak? Ya. Baik, terima kasih Dr. Sahril dan juga tadi Pak Diki ya, tadi kalau nggak salah. Ya, Pak Diki. Ya, Pak Diki, terima kasih sekali atas pemaparannya tadi, sangat sangat bermanfaat, sangat ini membuka wawasan kami khususnya yang belum pernah terpapar dengan hal-hal yang sangat teknis terkait dengan
bagaimana mengatur ruang isolasi khususnya untuk pasien yang COVID ini ya. Nah, ini kan kebetulan Rumah Sakit Sulianti Saroso ini memang adalah rumah sakit yang sejak awal didesain sebagai tempat untuk perawatan pasien infeksius pernapasan ya. Jadi fasilitasnya itu ya sudah didesain untuk menangani hal-hal seperti itu, termasuk tadi di beberapa ruangan itu sudah dibikin tekanan negatif, bahkan sudah diatur perbedaan negatifnya juga dari satu ruangan ke ruangan lain itu sudah sedemikian rupa, kemudian sampai ke ada CCTV yang untuk mengawasi pasien sehingga perawat tidak harus terus-menerus keluar masuk ke ruangan pasien yang akan membuat risiko terhadap petugas kesehatan ini juga semakin tinggi. Ya. Nah, masalahnya adalah sekarang dengan merebaknya kasus COVID ini kan banyak rumah sakit yang tadinya itu rumah sakit umum biasa, tidak punya fasilitas secanggih Sulianti Saroso, terus sekarang harus merawat pasien COVID. Nah, ini menurut Pak Diki bagaimana nih Pak, untuk rumah sakit umum yang harus juga merawat, apakah mereka juga harus mengikuti standar seperti yang ada di RSPI Sulianti Saroso ini? Mungkin bisa di-share tipsnya seperti apa itu Pak Diki, silakan. Baik Bu Putu, terima kasih Bu. Untuk menyiasatinya ya memang agak-agak sulit karena dikejar-kejar waktu ya Bu, karena rumah sakit kami pun bekerja juga untuk merenovasi ini kurang lebih membutuhkan waktu itu 2 minggu. Karena memang kalau untuk kita buat seperti yang tadi saya sampaikan ekspor itu tidak mungkin dilakukan percepatan selama 2 minggu gitu kan. Karena yang ideal seperti yang tadi saya paparkan itu paling cepat itu 3 bulan untuk pelaksanaan membuat seperti itu. Selain juga sulitnya barang maupun kondisi-kondisi teknis lainnya. Jadinya kalau untuk rumah sakit lain atau tempat yang akan dibuatkan seperti negative pressure adalah mensiasatinya adalah dengan membuat sistem tata udara yang di mana ruangannya itu dibuatkan ducting untuk menghisap udara tersebut untuk keluar dan difiltrasi menggunakan minimal HEPA filter dan dilengkapi dengan UV. Karena yang memang nanti akan ada yang ditekankan adalah perbedaan udara dari ruangan tersebut dengan ruangan sebelumnya gitu. Atau ruangan perawatan itu harus lebih negatif dari ruangan lainnya. Karena yang menjadi kesulitan dalam mendesainnya adalah untuk mengatur apakah tekanan negatif tersebut sudah standar gitu kan. Karena yang untuk membuat standar itu kita agak sulit dengan waktu percepatan saat ini gitu. Yang ada adalah yang paling memungkinkan adalah kita membuat ruangan tersebut dengan dilengkapi dengan exhaust fan yang dilengkapi dengan HEPA filter dan UV sebelum dibuang ke udara keluar. Dan itu untuk negatifnya ya Bu. Sedangkan untuk fresh air-nya itu atau tata udara yang positifnya kita masih bisa dapat menggunakan AC atau AC yang AC split maupun AC sentral yang ada di ruangan. Nah, yang jadi kendala nantinya karena ruangan tersebut sudah dilengkapi dengan exhaust, maka ruangan tersebut pasti akan tidak nyaman untuk pasiennya atau nakes yang ada di dalam, karena dengan dihisap keluar udara akan berkurang gitu. Nah, jadinya itu yang memungkinkan adalah penambahan jumlah unit AC gitu. Seandainya kita buang biasanya tuh yang di rumah sakit kami, bukan biasanya yang ada di rumah sakit kami itu standarnya itu 12 ACH gitu. 12 ACH air ACH itu air circulation hour, jadi 12 kali untuk 1 jam untuk mengeluarkan partikel-partikel udara dalam ruangan tersebut. Nah, yang kami bangun dalam 14 hari ini adalah kami seperti itu Bu, gitu kan, dengan menambahkan AC existing yang sudah ada dengan ditambahkan fresh FHU, fresh handling unit, dan itu memang harus dibutuhkan karena untuk menjaga tekanan positif pada ruangan tersebut Bu. Jadi tidak harus seperti yang ada di rumah sakit kami. Jadi yang
harus ada adalah fresh air-nya itu dengan dengan exhaust fan-nya itu. Itu. Mbak Putu. Halo. Jadi, ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Diki. Jadi untuk rumah sakit umum biasa yang tidak didesain seperti RSPI Sulianti Saroso tetap bisa merawat pasien COVID Ya, dengan cara aman ya, dengan cara tadi memasang exhaust fan. memasang exhaust fan, kemudian ada HEPA filter, kemudian ada UV, dan juga bisa menambahkan AC untuk bisa menyaring udara-udara yang ada di dalam ruangan. Seperti itu ya Pak Diki ya. Iya, Jadi intinya rumah sakit umum itu tidak perlu harus menunggu renovasi dulu besar-besaran untuk bisa melayani atau merawat pasien COVID, tapi bisa dengan tadi diakali gitu dalam tanda petik ya, dan mendesain sistem tata udaranya. Baik, terima kasih Pak Diki.